Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kembali mengenai penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, di sini adalah tahap pengikhtisaran akuntansi pada perusahaan jasa. Yang pertama adalah pengertian dari neraca saldo. Pasti kalian bertanya, apa sih itu neraca saldo? Nah, di sini adalah perlu kita pahami, setelah semua transaksi dicatat pada akun, kita perlu menguji apakah jumlah setiap akun sudah dicatat dengan benar atau belum. Hal ini penting karena kesalahan yang terjadi dalam pencatatan harus diperbaiki lebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke proses berikutnya. Kita perlu menggunakan media yang disebut dengan neraca saldo. Nah, neraca saldo ini merupakan daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Tujuan penyusunan dari neraca saldo ini untuk menguji apakah semua transaksi telah dipindahkan dengan benar ke buku besar dan telah mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya sebelum dibuat ayat jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada contoh buku besar untuk akun kas, untuk akun perlengkapan kantor, piutang, utang usaha, modal, prive, pendapatan jasa, dan beban gaji. Nah, kita akan membuat neraca saldo dari buku besar ini. Baik, kita akan membuat neraca saldonya pada tanggal untuk kode akun pertama yaitu 101. Ada kas. Ini adalah neraca saldo ini terletak pada buku besar, saldo akhir pada buku besar untuk akun kas. Mari kita lihat pembuktiannya. 348.500.000. Kita akan kembali melihat ke ini dia. Di sebelah debit sebesar 348.500.000 di sisi debit. Saldo kas pada akhir buku besar sebesar ini. Nah, kita bisa melihat lagi untuk akun yang kedua adalah perlengkapan bengkel. Di sebelah debit sebesar 60 juta rupiah. Mari kita buktikan apakah di buku besar perlengkapan bengkel saldo akhirnya di sebelah debit. Untuk perlengkapan bengkel sebesar 60 juta rupiah di sebelah debit. Ini adalah saldo akhir yang dicatat ke buku besar tersebut. Dan ini adalah untuk piutang. Saldonya terakhirnya adalah di sebelah debit juga sebesar 2.500.000. Mari kita lihat pembuktiannya. 2.500.000 di sebelah debit untuk piutang usaha. Pencatatan neraca saldo akunnya harus berurutan. Tidak boleh beban gaji didahulukan atau utang usaha didahulukan, tidak boleh. Dan penjumlahan dan semua buku besar harus dimasukkan ke dalam neraca saldo ini. Nah, sisi debit dan sisi kredit buku besar neraca saldo harus seimbang. Apabila tidak seimbang, maka pasti terjadi kesalahan di buku besar yang telah kita buat. Nah, selanjutnya di sini ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini merupakan jurnal yang digunakan untuk memperbaharui jumlah sebenarnya dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, di sini ada akun-akun yang umumnya disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Yang pertama di sini ada beban dibayar di muka. Ini adalah contoh transaksi. Tanggal 1 Oktober 2019 dibayar sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta rupiah. Pencatatannya adalah 1 Oktober sewa dibayar di muka sebesar 12 juta rupiah di sisi debit, dan di sisi kredit, kasnya berkurang sebesar 12 juta rupiah karena sudah membayar sewa gedung. Kita akan membuat jurnal penyesuaiannya untuk
tanggal 31 Oktober karena penutupan buku pada akuntansi itu terjadi pada akhir tahun, setiap akhir tahun. Maka perhitungannya akan seperti ini. Jika transaksi sewa dibayar di muka dicatat sebagai aset atau sebagai uang yang sudah kita keluarkan atau sewa yang sudah kita keluarkan dan sudah kita terima dan sudah kita sewakan. Jika transaksi sewa dibayar di muka dicatat sebagai aset, yaitu kita sudah membayarnya dan apa yang kita bayar itu sudah kita nikmati hasilnya, yang sudah kita nikmati fasilitasnya. Nah, berarti selama bulan Oktober, kita akan menghitung dari Oktober sampai Desember. Oktober, November, Desember, selama 3 bulan. 3 bulan kita sudah menikmati sewa gedung tersebut, tapi kita sudah membayar untuk 1 tahun. Maka di sini perhitungannya adalah 3 bulan dibagi 12 bulan, karena 1 tahun itu ada 12 bulan, dikali 12 juta. Maka penulisannya akan seperti ini. Pada tanggal 31 Desember, beban sewa gedung akan bertambah sebesar 3 juta, karena ini sudah kita nikmati sewa gedungnya selama bulan Oktober, November, dan Desember. Dan beban sewa gedung pada sewa dibayar di muka. Ini adalah sewa dibayar di muka, ini adalah yang sudah kita bayarkan sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya di sini, jika transaksi sewa dibayar di muka ini dicatat sebagai beban, maka dicatat sebagai beban ini artinya adalah sewa ini sudah kita bayar, tapi kita belum menikmati fasilitasnya. Jadinya di sini, sewa dibayar di muka dicatat sebagai beban, maka kita tinggal mengurangi saja. Dalam 1 tahun ini, kita sudah memakainya 3 bulan. 12 bulan dikurangi 3 bulan sama dengan 9 bulan. Maka cara berhitungnya adalah 9 dibagi 12 dikali 12 juta rupiah. Maka pencatatannya akan seperti ini. 31 Desember, sewa dibayar di muka pada debit, karena ini belum kita nikmati. Dan beban sewa dibayar di muka di sisi kredit berarti mengurangi sewa dibayar di muka tersebut, karena beban di sisi kredit adalah berkurang sebesar 9 juta rupiah. Baik, selanjutnya di sini ada pendapatan diterima di muka. Kita langsung saja ke contoh transaksi. Tanggal 1 Juni 2019 diterima pendapatan asuransi di muka sebesar 6 juta rupiah untuk masa 1 tahun. Kita menerima pendapatan asuransi pada bulan Juni. Ini adalah pencatatan transaksinya, pencatatan awal. Nah, terjadi jurnal penyesuaian pada akhir tahun, karena pada tanggal 31 Desember. Maka kita akan menghitung dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Selama 7 bulan, pendapatan asuransi ini kita terima penutupan buku. Maka di sini, jika kita mencatat penyesuaian ini dengan metode kewajiban, maka kita akan menghitung dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Selama 7 bulan dibagi 12 bulan, karena 1 tahun itu mempunyai 12 bulan, berarti 7 bulan dibagi 12 bulan dikali 6 juta. Maka di sini hasilnya adalah 3.500.000. Dan akunnya adalah 31 Desember. Asuransi diterima di muka bertambah sebesar 3.500.000 di sisi debit, dan pendapatan asuransi bertambah sebesar 3.500.000 di sisi kredit. Nah, jika kita mencatat dengan metode pendapatan, maka kita hanya perlu mengurangi 6 juta dikurangi 3.500.000, maka pendapatannya akan seperti ini. Pendapatan asuransi ini berarti di sebelah debit, pendapatan ini merupakan pendapatan kita tapi belum kita tuntaskan kewajiban kita. Jadi di sini adalah pendapatan asuransi sebesar 2.500.000 di sisi debit, dan asuransi diterima di muka di sisi kredit sebesar 2.500.000. Baik, selanjutnya adalah piutang yang masih harus dibayar.
Pada 31 Desember 2018 masih harus diterima pendapatan sewa gedung untuk bulan Mei sampai Desember 2019 sebesar 2 juta per bulan. Piutang ini berarti orang yang berhutang kepada kita, dan kita akan menghitung dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Selama 8 bulan orang ini belum membayar sewa gedung pada kita. Berarti 8 dikalikan 2 juta, maka hasilnya adalah 16 juta. Berarti di sini akunnya adalah pada 31 Desember adalah piutang usaha akan bertambah sebesar 16 juta karena orang itu belum membayarkan kepada kita, dan pendapatan sewa pun akan bertambah sebesar 16 juta. Selanjutnya adalah penghapusan piutang. Nah, misalkan di sini pada tanggal 31 Desember 2019, perusahaan jasa pengiriman barang BNC melakukan tutup buku. Diketahui piutang pada pelanggan sebesar 3 juta rupiah tidak dapat ditagih. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penghapusan piutang karena tidak bisa ditagih sebesar 3 juta rupiah, dan piutang usaha pun akan berkurang sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya adalah beban yang masih harus dibayar. Di sini ada contoh transaksi. 2 orang karyawan sedang bertugas di luar kota selama bulan Desember 2019. Tanggal tutup buku adalah 31 Desember 2019 tersebut. Berarti gaji kedua karyawan itu sebesar 10 juta untuk 2 orang itu belum dibayarkan. Berarti akan dicatat dalam bentuk beban. Jurnal penyesuaiannya seperti ini. Beban gaji akan bertambah sebesar 10 juta dan utang gaji karena belum dibayarkan akan bertambah juga sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya adalah penyusutan aset tetap. Ini adalah rumus untuk penyusutan aset tetap. Penyusutan sama dengan nilai perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya. Suatu perusahaan memiliki aset tetap berupa 3 unit mobil seharga 6 juta rupiah. Seharga 600 juta rupiah. Satu di antaranya dibeli pada Oktober 2019 dan sisanya dibeli pada 2017. Nilai residu tiap mobil 25 juta rupiah dan umur ekonomisnya 5 tahun. Baik, kita akan menghitungnya terlebih dahulu. Penyusutan mobil yang dibeli pada tahun 2017 sebanyak 2 mobil. Masing-masing mobil jadinya berharga 200 juta rupiah, maka di sini 400 juta rupiah untuk 2 mobil nilai perolehannya. Dikurangi nilai residunya adalah untuk 2 mobil. 1 mobil 25 juta, berarti untuk 2 mobil adalah 50 juta rupiah. Dibagi 5 untuk nilai umur ekonomisnya. Jumlahnya adalah 70 juta rupiah. Yang kedua di sini kita akan menghitung untuk mobil yang dibeli pada Oktober 2019. Nilai perolehan dari mobil tersebut adalah 200 juta karena dibeli seharga 200 juta. Dikurangi 25 juta untuk satu mobil untuk nilai residunya dan dibagi 5 untuk umur ekonomisnya. Dikali karena baru dibeli pada bulan Oktober, maka kita akan menghitung Oktober sampai Desember 2019 karena ini pembukuan tanggal Desember 2019. Oktober, November, Desember selama 3 bulan, maka kita akan taruh di sini 3 dibagi 12. Hasilnya di sini adalah 8.750.000 rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya akan seperti ini. Pada tanggal 31 Desember, beban depresiasi mobil sebesar 78.750.000 rupiah pada debit dan akumulasi depresiasi mobil sebesar 78.750.000 rupiah di sisi kredit. Dari mana dapat 78.750.000? Dari penjumlahan antara penyusutan ketiga mobil tersebut. Baik, selanjutnya
Sini ada pemakaian peralatan. Kita lanjutkan ke transaksi. Pada tanggal 31 Desember 2019, Salon Ria melakukan tutup buku. Nilai perlengkapan yang tersisa sebesar 2.500.000. Sedangkan di awal tahun diketahui saldo akun perlengkapan sebesar 5 juta. Maka di sini jurnal penyelesaiannya akan seperti ini. Beban pemakaian perlengkapan pada perlengkapan. Beban pemakaian perlengkapan ini akan bertambah sebesar 2.500.000 karena kita sudah memakai perlengkapan itu sebesar 2.500.000 dan perlengkapan akan berkurang sebesar 2.500.000 di sisi kredit karena sudah terpakai. Mengapa bisa 2.500.000? Karena pada awal tahun perlengkapan itu sebesar 5 juta dan ternyata pada akhir tahun saat pembukuan yang tersisa hanya 22.500.000, maka 5 juta dikurangi 2.500.000, inilah hasilnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.